Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak C.H. Kusmartadi dan Bapak Andi Rahman selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ivan, NIM 19A10010. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bangunan kantor 45 lantai. Pertama, isu yang saya angkat ada 4 poin, yaitu pandemi, generasi milenial, perkembangan teknologi, dan juga persaingan usaha. Karena di pandemi ini, kami para arsitek dituntut untuk mampu menciptakan bentuk ruang yang dapat digunakan sebagai antisipasi terhadap persebaran COVID-19. Tak hanya itu, mulai banyaknya generasi milenial yang masuk dalam dunia kerja menuntut, mendorong, dan juga membuat arsitek untuk merancang bentuk bangunan yang sesuai dengan generasi ini. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan juga persaingan usaha yang begitu ketat semakin di setiap harinya. Model bangunan yang saya rancang merupakan model bangunan gedung e-commerce, di mana teknologi juga menjadi salah satu hal yang paling penting pada bangunan ini, sehingga bisa para karyawan bisa memikirkan strategi yang baik dan juga mampu untuk mengerjakan tugasnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Bentuk kantor yang saya konsep merupakan bentuk kantor green office yang menggunakan konsep biophilic design dan juga energy saving yang mampu menekan pengeluaran dari pemilik perusahaan. Selain itu, teknologi juga saya gunakan sebagai salah satu aspek penting pada bangunan ini. Untuk susunan organisasinya pada perusahaan ini terbagi menjadi 8 divisi, yaitu Business Development and Partnership, Cross-Border E-Commerce, Data Science and Analytics, Design, Engineering and Technology, Marketing, Operations, HR, Legal and Finance, Product Management, dan Simani. Lalu ini adalah montasenya. Ini adalah program ruang lantai 1. Ini adalah program ruang lantai 2. Ini adalah program ruang lantai 3. Ini adalah program ruang lantai 4. Lalu ini adalah hubungan ruangnya. Lalu ini adalah diagram sectionnya. Ini adalah zonasi yang terbagi menjadi 5 zona, yaitu hijau merupakan zona communication, kuning merupakan zona komunal, merah merupakan zona work area, ungu merupakan zona void, dan biru merupakan zona lift dan tangga. Ini adalah zona communication, ini adalah zona work area, ini adalah zona komunal, ini adalah zona lift dan tangga, ini adalah zona void. Lalu analisa tapaknya. Tapak yang saya gunakan merupakan tapak yang terletak di Jalan Pemuda nomor 73 Kudus. Tapak ini memiliki luas sekitar 2000 meter persegi dan KDP yang saya gunakan 40%, sehingga luas yang dapat digunakan untuk membangun adalah 900 meter dan GSP-nya sesuai dengan aturan pemerintah adalah 10 meter. Lalu analisa arah gerak mataharinya. Arah gerak anginnya sama dari timur ke barat. Lalu ini adalah letak vegetasinya, di mana pohon-pohon tersebut ditanam oleh pemerintah di pinggir-pinggir jalan. Lalu ini adalah analisa visibility-nya. Ini adalah analisa view, itu ada Dadi Jaya, Planet Ban, Purimas 3, dan Hotel 1. Sisanya didominasi oleh tempat tinggal warga. Ini adalah analisa batasnya, pada bagian utara adalah rumah warga, selatan jalan raya, barat Purimas 3, dan timur satu hotel. Lalu ini adalah analisa konturnya. Ini adalah analisa kebisingannya. Pada bagian depan tapak merupakan tingkat yang memiliki tingkat kebisingan paling tinggi karena pada bagian depan tapak merupakan jalan utama pada kota. Ini adalah analisa aksesibilitasnya. Jalan berwarna biru merupakan lalu lintas ramai, jalan berwarna oranye merupakan lalu lintas sedang, dan jalan warna kuning merupakan lalu lintas sepi. Lalu ini adalah untuk perkiraan rancangan plasanya, adalah bentuk perkiraan rancangan drop off-nya, di mana pada bagian depan bangunan terdapat kolam dan juga air mancur. Lalu ini adalah form finding. Pada bangunan ini memiliki bentuk dasar balok yang mengalami penambahan dan juga pengurangan massa. Lalu untuk
penggunaan atapnya dikarenakan saya mengkonsep bentuk arsitektur Nusantara, maka saya menggunakan atap joglo sebagai atap pada bangunan. Lalu ini adalah ruang luar dari sudut pandang mata manusia. Ini adalah ruang luar dari sudut pandang mata burung. Lalu ini adalah side plan-nya. Lalu pada lantai 1 merupakan akses awal saat memasuki gedung. Pada lantai ini memiliki sifat publik dan privat. Publik di sini yang saya maksud adalah ruang yang hanya mampu diakses oleh karyawan perusahaan. Dan ruang publik juga diciptakan agar para penduduk sekitar juga dapat menggunakan akses pada bangunan ini dan juga plaza. Lalu untuk ruang publiknya itu tuh meliputi kamar mandi, pantry, dan juga ruang fitness. Ini adalah layout lantai 1. Lalu lantai 2 merupakan blok area. Di sini tempat kerjanya itu difasilitasi oleh ruang santai, ruang tidur, kamar mandi, phone call, dan juga taman. Ini adalah layout dari blok area lantai 2-nya. Lalu untuk lantai 3-nya sama, merupakan daerah work area yang difasilitasi oleh ruang santai, ruang tidur, kamar mandi, phone call, dan juga selasar. Ini adalah layout dari work area lantai 3-nya. Lalu untuk lantai 4 merupakan tempat yang lebih digunakan untuk berdiskusi dan juga terdapat ruang direktur. Ini adalah layout dari ruang lantai 4. Lalu untuk basement merupakan lantai paling bawah pada bangunan. Tempat ini dikhususkan sebagai lahan parkir para karyawan. Di basement ini digunakan untuk lahan parkir mobil, motor, dan juga sepeda. Ini adalah layout dari basementnya. Lalu ini adalah potongan depan. Ini adalah potongan samping. Lalu ini adalah tampak depan bangunan. Ini adalah tampak kiri bangunan. Ini adalah tampak kanan bangunan. Ini adalah tampak belakang bangunan. Lalu masuk ke dalam detail ruang dalamnya. Ada beberapa interior, diantaranya adalah ruang kerja, lalu ada ruang direktur, ada ruang publik, juga ruang publik. Ini adalah toilet perempuan, ini adalah toilet laki-laki, ini adalah interior ruang santai. Ini sama interior ruang santai, itu juga dengan ini. Dan ini adalah ruang santai yang terletak di lantai 1 yang berbatasan dengan ruang publik. Ini adalah skylight pada lantai keempat. Ini adalah interior dari ruang fitnessnya. Dan ini adalah detail dari ruang luar. Sini dapat terlihat dari area plaza, area drop off, lalu titik letak vegetasi, akses keluar pintu basement. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.